Kongruensi ini diperkenalkan oleh Carl Fritz Gauss. Bilangan-bilangan bulat lebih dari 4 dapat direduksi. Ada istilahnya reduksi. Ya, kalau kita belajar tentang reduksi itu biasanya di mana? IPA. IPA ya dunia. Iya, materi reduksi. Nah, jadi yang direduksi itu mulai yang dari kecil ke besar atau yang besar ke kecil? Reduksi. Dari yang besar ke kecil ya. Mungkin dari yang kecil ke besar ya. Nah, jadi intinya bilangan yang lebih dari 4 katanya. Sebenarnya 3 juga bisa, akan sedikit reduksinya ya. Nilai bilangan dari 4 bisa direduksi menjadi 0. Oke, saya sudah dicoba dengan cara menyatakan sisanya jika bilangan itu dibagi dengan 5 dan bilangan yang dimakan adalah sisa dari pembagian tersebut. Contoh 14 dalam bilangan modulo 5. Kalau dikatakan modulo tadi itu modulus ya. Ingat kalau modulo itu adalah modulus. Nah, jadi kalau 14 dalam bilangan modulo 5 artinya dalam kelipatan 5, 14. Kira-kira memiliki sisa berapa? 44. Oke. Nah, jadi bisa kita reduksi ini 14 dalam bilangan modulo 5. Misalnya 14 sama dengan 5 dikali berapa? 5 dikali 2. 5 kali 2 ditambah 4. Oke. 14 sama dengan 5 dikali 1 ditambah berapa? Kalau 5 kali 1 ini ada tulisannya. 5 dikali 1 tambah 9. 5. Sisanya berapa dari 15? 9. Oke. Kalau dia 14 sama dengan 5 dikali 0 tambah 14. Atau begini, kembalikannya 14 sama dengan 4, kemudian sisa ya, sisa ditambah 5 dikali 2. 14 sama dengan 9 ditambah 5 dikali 1. 14 sama dengan berapa? 14 ditambah 5 dikali 0. Jadi inilah yang dikatakan modulus itu ya, 5 dikali T, 5T ya. Atau T itu adalah bilangan pemisahan atau abstrakan. Oke, coba lihat ya. Karena 14 dibagi 5 bersisa 21. Oke, ini yang 21. Coba kita sederhanakan yang 21 ya. 21 itu dalam bilangan modulo 5 itu sama dengan 5 kali berapa? 4. 5 kali 4 sisa 1. 21 sama dengan 5 dikali 3 sisa 6. 21 sama dengan 5 kali 2 tambah sisa 11. 21 sama dengan 5 dikali 1 tambah 16. 21 sama dengan 21 tambah 5 kali 0. Artinya ini harus memang sampai di 0. Sehingga ini kita kembali ke sini, 4 dapat direduksi menjadi 0.
bisa nanti 4 modulo 5. Nah, kita misalkan 14 ini sebagai A. Misalnya, misal 14 sebagai A, 4 sebagai B, modulus 5 sebagai C. Jadi bisa kita buat sebuah gambaran dari sipil yang bilangan A modulo B, A kongruen dengan B modulo C. Atau biasa C ini dibuat modulo M. Nah, ini kita buat M. A kongruen dengan B modulo M. Nah, jadi dari mana datangnya ada istilah dalam kongruensi A kongruen B modulo M? Dari sini lagi ya, dari reduksi atau dari keterbagian yang simbol-simbolnya dipakai adalah bilangan bulat. Bisa dia bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat 0. Oke, kan ini bagaimana cara yang pertama tadi ya. Misalnya yang ini nanti akan muncul pembagiannya apa? Ini tadi adalah A, ya. Nah, bisa nanti A kongruen dengan A modulo M. Kok bisa, Bu? Nah, ini nanti masuk kepada sifat cermin. Kalau seperti ini sama kan? Dari mana kita bisa mengatakan bahwa A kongruen dari A modulo M? Bisa dari sini. Oke, mana tadi bagian ini? Biasanya kalau dia kongruen yang simetris atau yang apa namanya ini berhadapan refleksi ya. Refleksi itu artinya cermin ya, sama. Nah, kongruen dengan A modulo M itu artinya setiap kelipatan yang di sini itu memiliki hubungan atau P-nya adalah 0. Paham? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Lanjut? Oke. Ini dia teorema kongruen. Oke, silakan baca Septi. Yang ke-1. Ya. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, maka P kongruen Q, maka P sama kongruen Bukan sama dengan kongruen. kongruen. P kongruen Q modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat sehingga P kongruen Q ditambah T kali M. Contohnya 23 kongruen 17 modulo 8 dan 23 modulo 23 sama dengan minus negatif 17 ditambah 5 dikali 8. Paham nggak dengan yang dibaca? Paham? Kurang. Mengerti? Mengerti nggak? Oke. Jika P dan Q, ya ini teori pertama ya. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat, sama dengan yang pertama tadi. Kalau di sini pemisahannya adalah P dan Q. Nah, kalau itu tadi misalkan A dan B, ya kan? Nah, A dan B, P dan Q itu hanya sebuah pemisahan, tapi itu sama saja ya. Oke,
dia bilangan bulat. P, Q ya adalah elemen bilangan bulat. Nah, maka P kongruen dengan Q modulo M. Dan jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika ada bilangan bulat P, ada bilangan bulat P, oke. Ada bilangan bulat T, ada T, ini T elemen bilangan bulat ya, sehingga seperti ini ya. Bedakan ya, kalau dia ada dia tegak, kalau dia melengkung E-nya itu sehingga P kongruen dengan Q ditambah FM. Ya, bukan ya. Apa ini sama namanya? P itu sama dengan Q tambah T kali M. Bisa kita buat dari contoh yang dibuatnya. Contoh 23 itu kongruen dengan minus 17. Minus 17 itu positif negatif. Oke, modulo adalah 8. Ini artinya ini kelipatan adalah kelipatan 8. Oke, 8 kali berapa hasilnya 23? 8 kali 2. 8 kali 2 berapa? 16. Oke, kalau 8 dikali 2 sama dengan 16. Oke. Kalau misalnya 16 dikurang 23 kurang 16, berapa sisanya? 7. Udah? Oke, sementara di sini sisa adalah 7 minus 17. Berarti T-nya bukan 2 ya, bukan 2. T tidak sama dengan 2 karena di sini minus 17. Oke, bisa kita buat 23 dikurang 17. Berapa itu? Kalau dikurang-kurang berarti tambah 40. Kalau 80 dalam kelipatan 8 8 kali 5. Oke, 5. Kalau misalnya karena di sini negatif, 8 dikali minus 5 berapa hasilnya? Minus 40. Kalau minus 40 dikurang 23, sisanya berapa? Minus 17. Artinya apa? 23 ini sama dengan apa? Minus 17. Ditambah 8 minus 5. Ya, minus 5 kali adalah 8. Dari sana dia, kalau misalnya tidak langsung dapat diperoleh P dikurang Q nya langsung dibaca P dikurang Q. Karena ini belum masuk ke sana, ini masih dasarnya. Nah, jadi dari sini dia datangnya sehingga diperoleh P kongruen dengan Q
I tambah M. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian ada pembuktiannya ya. Jika P kongruent dengan Q modulo M. Ini gambaran dari bilangannya. Jadi seperti inilah bahasanya nanti ya. Jika P kongruent dengan Q modulo M, maka M membagi habis P dikurang Q. Berapa tadi P-nya? P-nya adalah 23. Q-nya minus 17. M membagi habis P kurang Q. P dikurang Q. P katanya kongruent dengan Q modulo M. Maka M membagi habis P dikurang Q. M ini tadi adalah 8. Membagi habis 23 kurang minus 17. 8 itu membagi habis 40 berapa? 5 berapa? 8 dibagi 5. Benar kan kalau habis 40 ya? M membagi habis P dikurang Q. Nah, sehingga ada bilangan bulat T, di mana TM sama dengan P kurang Q. TM itu adalah bilangan bulat T itu adalah 5 dikali M-nya berapa ya? 5 kali 8 itu sama dengan 40. Atau P sama dengan Q tambah M. P sama dengan Q tambah M. P-nya tadi berapa? 23. Q-nya berapa? Negatif 17. T-nya 5 dikali 8. Oke, 5 kali 8 40. Kurang 17 ya. Sama dengan 23. Artinya sama-sama 23. Jadi kalau dalam pembuktian teorema ya, kita tidak membahas yang ini ya, bukan ini. Berapakah 20 dibagi 5 4 misalnya kan? Kita bukan itu ya, tetapi kita misalkan dia dalam bentuk yang abstrak. 20 itu kita anggap sebagai A, misalnya itu adalah bilangan bulat karena 20 memang bilangan bulat positif. Nah, 20 akan habis dibagi oleh bilangan bulat yang lain, misalnya bisa habis dibagi 4, bisa habis dibagi 8, bisa habis dibagi 5, atau bisa habis dibagi 1 dan habis dibagi 0, ya kan? Oke, jadi kalau pembuktian teorema bilangan ini dia bahasanya. Inilah pembuktian yang diperlukan dalam teori bilangan. Jadi untuk membuktikan kongruenan dari P modulo Q, P kongruent dengan Q modulo M, itu datangnya dari mana? Nah, kita harus kaji dulu P-nya ini apa, Q-nya apa, modulus itu apa, kongruensi itu apa, M-nya apa. Artinya kita mendeskripsikan semua apa saja yang ada di dalam istilah teorema itu dalam bentuk bahasa yang dipahami oleh universal ya, siapa saja yang membacanya. Jadi seperti ini. Apabila P itu adalah saatnya bilangan
dan M juga bilangan bulat. Ya. M ini adalah keterbagiannya dari P. Oke, sebaliknya itu berbeda arah ya kan? Pengingkaran. Jika ada satu bilangan bulat yang memenuhi, maka dapat ditentukan apa? M sama dengan P kurang Q, dengan demikian M sama dengan M dapat membagi habis P dikurang Q. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian, di sini ada contoh 5 kongruen dengan 5 modulus 7 dan 10 kongruen dengan 10 modulus 15. Sebab 7 dapat membagi habis 5 kurang 5 dan 15 membagi habis 10 dikurang 10. Yang kedua, 27 kongruen dengan 6 modulus 7. Akibatnya 6 kongruen dengan 27 modulus 7. Sebab 7 itu membagi habis 6 dikurang 27. 6 dikurang 27 berapa? Minus 21. 7 membagi habis, betul itu 7 membagi habis minus 21? Ya. Berapa nilainya? 3. Negatif 3. Oke. 45 kongruen dengan 21 modulus 7 modulus 3 dan 21 kongruen dengan 9 modulus 3, maka 45 kongruen dengan 9 modulus 3. Ada sebabnya ya. Oke, coba perhatikan ya. Yang pertama, ini AB atau P dengan Q-nya bagaimana? Sama. Atau istilahnya apa itu? Simetris. Nah, kalau tadi sama nggak PQ-nya yang pertama? Enggak, Bu. Beda. 23 kongruen dengan minus 17 modulus 8. Ada P, ada Q, ada M. Ya, PQ M. Nah, sekarang ini simetrisnya. Coba lihat yang nomor 2. 27 kongruen 6 kongruen 27. Kira-kira itu bagaimana? Itu dibalikkan ya. Apa istilah kalau dibalikkan dalam matematika? Kebalikan. Lupa. Oke, selanjutnya kalau ini 45 21 9 45 9. Ini bisa dibuat dengan B, C. Ini tadi B, A, C. Ya. Kalau tadi AA ya, atau PP, QQ, udah ya. Kalau ini A, B, C. B, K, C. Itu seperti itu, paham yang dimaksud? Baru A, K, C. Jadi ini merupakan dibalik-balikkan ya, tetapi memiliki nilai makna yang sama. Tetap sistem reduksi dia ya, mereduksi seperti ini direduksi dia. Ada kelipatan yang direduksi dari ini. Artinya kongruensi itu bukan hanya bentuknya PQR dan seperti itu, tapi ada yang AM atau kalau tadi PQM, AM juga ada, berbeda nilainya ya.
sifat daripada kongruensi. Kalau tadi ada yang simetris ya, ini refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah cermin, gambaran yang sama. Yang kedua simetris. PQ, PQ menular. Kalau simetris itu Q, ini ya, Q bukan P, kongruent Q bukan ya, Q kongruent P, ya. Transitif ada PQR, PQ, QR, PN. Ini adalah sifatnya. Kalau tadi yang kita baca itu adalah contohnya. Oke, lanjut. Sifat refleksi. Oke, ini alasannya. Kita kembali tadi ya. Nah, jika P kongruen dengan P modulo M. Kenapa bisa seperti itu? Karena M membagi habis P dikurang P, ya. M membagi habis P dikurang P, atau M membagi habis A dikurang A. Oke, simetris. Jika PQ, simetris itu PQ QP ya, karena P dikurang Q harus dibagi M, maka Q kurang P, M membagi habis P dikurang Q, M membagi habis Q dikurang P. Paham? Oke, lanjut sifat transitif. PQ, QR, PR. P kongruen dengan Q, Q kongruen dengan R, P kongruen dengan R. Kenapa? Karena P kongruen dengan Q, ya. M membagi habis P kurang Q, M membagi habis Q kurang R, M membagi habis P kurang R. Dan ketiga-tiganya itu memiliki sisa yang sama. Kita kembali pada contoh yang tadi. Ini. Coba silakan dituliskan dulu. Contoh 1, 2, dan 3. Terus ya. Waktunya 1 menit. Nanti contoh ini coba bahasakan dengan bukti teoremnya. Misalkan 5 adalah A, 7 nanti adalah apa ya? Nanti akan bagaimana cara membuktikannya. Cukup sampai soalnya saja. Di soalnya saja buatkan ya. Ya, silakan nama untuk soal nomor 1. Bagaimana cara membuktikannya? Bukti teoremanya. Udah dari situ saja. Iya. Jika A kongruen A dengan modulo M,
Jika P kongruen Q, M akibatnya A kongruen Q kongruen P, M serap M Q bagi habis Q dikurang P. Oke. Udah? Q kurang P kurang Q nya udah cukup saja. Oke, silakan tambahi Aulia yang nomor 2. Jika P kongruen Q modulo M, maka M harus dibagi P kurang Q, dan menurut definisi keterbagian ada suatu bilangan bulat T, sehingga Tm sama dengan P dikurang Q, atau min Tm sama dengan Q dikurang P. Berarti M habis dibagi Q dikurang P. Dengan demikian Q kongruen P modulo M. Oke, betul sekali ya. Oke, sambung ke contoh soal yang ketiga. Silakan bagaimana pembuktiannya Nisa. Yang ketiga, jika P kongruen Q modulo M dan Q kongruen R modulo M, maka M habis dibagi P kurang Q dan M habis dibagi Q kurang R. Dan menurut definisi keterbagian, bilangan bulat S dan T, sehingga Sm sama dengan P kurang Q dan Tm sama dengan Q kurang R. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa P kurang T sama dengan P kurang R sama dengan Sm sama dengan P kurang Q tambah Q kurang T sama dengan Sm tambah Tm sama dengan S tambah Tm. Jadi M habis dibagi P kurang T, dan akibatnya Q kongruen T modulo M. Kongruen R modulo M. Oke. Betul ya. Nah, itu adalah bagian dari pembuktian dari sifat-sifat kongruensi. Nah, jadi ada 3 bentuk daripada sifat kongruen. Yang pertama itu ada refleksi, ya, refleksi di mana bisa P kongruen P modulo M, ya. Yang kedua P modulo Q, P kongruen Q modulo M, ya. Akibatnya bisa Q modulo P modulo Q kongruen dengan P modulo M, ya. Yang ketiga PQR, ya, PQRS. Jadi yang ketiga itu adalah sifat transitif. Oke, bisa dipahami ya? Bisa diikuti? Oke, lanjut kita pada contoh yang kedua. Ini ada 43 membagi habis 7 modulo 6. 43 membagi habis 7 modulo 6. Kira-kira 6 kali berapa? Kali hasilnya 43 membagi sisa 7. 6 kali 6 kali 6 membagi sisa 7. Iya. Begitu juga yang kedua, 27 membagi habis 67, 35 membagi habis 3 modulo 8. Sini 43 ditambah 5.
45 ditambah 5, 43 tambah 5, membagi habis 7 ditambah 5 modulo 6. Karena ini sudah betul 43 dikurang 7 berapa? 43 dikurang 7 sama dengan 36. 66 berapa kali berapa? 6. 6 kali berapa? 6 kali 6. Jadi betul ya. Ini sudah benar? Benar ya? 43 itu kongruen dengan apa? 7 modulo 6. Itu benar ya? Apa kebenaran materinya? Nah, dari teoremanya P kongruen dengan Q modulo M, ya kan? Nah, kita masuk ke sini. Ini dia bentuk barunya 43. Kesininya 43 ditambah apa itu? Konstanta yang lain. 43 tambah konstanta yang lain kongruen dengan 7 itu apa? Q atau sisa ya. Q ditambah K modulo M. Dari sana muncul nanti pembuktiannya. Betul kayak itu? 43 tambah 5 berapa? 48. 48 itu sama membagi habis berapa? 7 tambah 5? 12 modulo 6. Oke. 48 dikurang 12 berapa? 32. Sama kan? Oke, tetap 6 membagi habis 48 dengan sisa berapa? 48 sisa 12. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 berbeda prinsipnya. Kalau yang pertama itu prinsipnya adalah ininya tanda yang beda. Kalau yang kedua ini 27. 6 kurang 4. Kalau yang pertama tadi dia prinsipnya positif, yang kedua negatif. Yang ketiga coba kita lihat itu adalah perkalian. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Coba tuliskan kalian. Coba buktikan sendiri. Waktunya Ibu kasih 1 menit. Buktikan teoremanya. Ya, kira-kira perubahannya ke belakang itu di mana? Nah, jadi dari contoh yang ini buatkan dia dalam bentuk pembuktian nanti. Kira-kira bahasa deskripsinya seperti apa?
sekalian. Oke, lanjut. Ibu lompat ya. Langsung yang nomor 3. Sudah selesai Antri udah? Belum. Oke, silakan. Suci sudah selesai? Belum. Novita sudah selesai? Sudah? Oke, silakan. Diketahui P kongruen Q modulo M, maka M harus dibagi P kurang Q, dan menurut teorema keterbagian M membagi habis R dikali P kurang Q untuk sebarang bilangan bulat R. Dengan demikian M membagi habis P kali R kurang Q kali R. Jadi P kali R membagi habis Q kali R modulo M. Oke, betul sekali ya. Untuk soal yang nomor 2, oke, coba kita lihat ya. 27 kongruen dengan 6. Oke, 27 membagi habis 6 modulo 7. Maka 27 kurang 4 dibagi 6 dikurang 4. Artinya antara soal nomor 1 dengan soal nomor 2 itu sama pembuktiannya. Hanya saja bedanya adalah yang pertama itu dia dengan tanda operasi penjumlahan, yang kedua dengan tanda operasi pengurangan. Bisa dipahami? Oke. Oke, Anda itu tadi belum siap. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, lanjut kita yang lebih kompleksnya ya. Ada 3 model bentuk nanti. Yang pertama itu tadi yang pertama ya. Ada penjumlahan, ada operasi jumlah, ada dengan pengurangan, ada dengan perkalian. Menggunakan 3 bentuk simbol. Ini P, Q, R. P, Q, M ya, kata-katanya itu adalah tambahannya. Jadi bisa dibuat seperti ini ya, bentuk pendefinisiannya nanti. Ada P plus R. R ini bisa saja diganti dengan bilangan abstrak yang lain. A, Z, A sampai Z boleh ya, terserah mau apa. Asalkan tidak menggunakan notasi yang sama dengan notasi asal PQM ya. P itu asalnya, Q itu sisa, M itu adalah modulusnya ya. Oke, ini adalah pertemuan negatif, ini yang untuk perkalian. Itu dia teoremanya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu dengan teorema seperti ini adalah teorema kongruensi yang sifatnya kedua buah sisi itu ada yang ditambahkan dengan positif, ada yang ditambahkan dengan yang negatif. Atau sisi kiri dengan sisi kanannya ditambahkan dengan nilai yang sama. Oke, ini sebagai latihan ya. Oke, lihat nanti di LKM-nya. Di LKM juga sudah ada ini. Silakan dikerjakan nanti minggu depan itu ya. Oke, terus sebagai kesimpulannya artinya kita membahas tentang kongruensi. Jadi dalam kongruensi ini apa saja yang dipakai? Bilangan bulat, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Apabila A dan B terserah P dan Q, R dan
Jika A modulo B, A kongruen dengan B modulo M, maka M itu membagi habis A bulan B. Ya. Ini bentuk yang paling sederhana jika dia hanya memiliki dua sisi saja. Belum masuk ke sifat ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?